Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mesya Skial Herunisa, jurusan Kesehatan Masyarakat, mahasiswa aktif Stikes Alifah Padang. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang korupsi. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah mendengarkan tentang korupsi, tapi di sini saya akan menjelaskan secara luas tentang korupsi tersebut. Pengertian dari korupsi secara morfologi, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, corruptus, asal katanya yaitu corrumper. Corruption, korup dari bahasa Inggris, sedangkan corruption dari bahasa Perancis, dan korupti dari bahasa Belanda. Arti asal kata korupsi tersebut yaitu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Kata korupsi di Malaysia dipakai dengan kata reswah dari bahasa Arab yang artinya riswah. Menurut Kamus Umum Arab Indonesia, artinya yaitu korupsi. Riswah atau suap secara terminologis yaitu pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan cara yang tidak dibenarkan atau untuk memperoleh kedudukan. Dan ulama sepakat mengharamkan riswah yang terkait dengan pemutusan hukum. Perbuatan ini termasuk dosa dan penyimpangan dari kesucian. Beberapa istilah dari korup, korupsi, dan koruptor. Korup, yaitu busuk, suka menerima uang suap atau sogo, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Korupsi, perbuatan busuk, yaitu penggelapan uang, penerimaan sogo, sedangkan koruptor, yaitu orang yang melakukan korupsi tersebut. Mendapat beberapa pakar, yaitu Subekti dan Tijrotsodibio, yang mengatakan bahwa korupsi atau korupsi yaitu perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Beberapa perbuatan korupsi yaitu 1. Sesuatu yang bersifat amoral dan keadaan yang busuk. 2. Menyangkut jabatan, instansi, atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian. 3. Menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan menempatkan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Beberapa bentuk korupsi yaitu kerugian uang negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi atau pemberian. Contoh bentuk korupsi. 1. Kerugian negara. Contoh perbuatan korupsi tersebut melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi melawan hukum, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan atau penggunaan sarana yang ada. Bentuk korupsi yang kedua yaitu suap menyuap, dengan contoh perbuatannya yaitu memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara dengan maksud tertentu atau berhubungan dengan jabatan. Pegawai yang memberikan pemberian janji hadiah untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu dalam jabatannya atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim atau advokat dengan maksud mempengaruhi keputusan hakim. Bentuk korupsi yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan. Contoh perbuatan korupsi tersebut, pegawai atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan dengan sengaja. Dengan contoh 1. Menggelapkan uang atau surat berharga. 2. Memalsukan buku atau daftar untuk pemeriksaan administrasi. 3. Penggelapan merusak atau membuat barang yang tidak bisa dipakai. 4. Membiarkan orang lain menghilangkan dan menghancurkan. Bentuk korupsi yang keempat yaitu pemerasan. Contoh perbuatannya
yaitu pegawai atau penyelenggara negara dengan maksud menguntungkan diri sendiri, orang lain dengan cara melawan hukum, memaksa seseorang memberi atau membayar atau menerima potongan dari sesuatu pekerjaan. Bentuk korupsi yang kelima yaitu perbuatan curang. Contoh perbuatannya: 1. Pemborong atau ahli bangunan bekerja tidak sesuai dengan kontrak sehingga dapat membahayakan orang lain. Contoh yang kedua, pegawai yang membiarkan orang lain dalam kesulitan. Bentuk korupsi yang keenam yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Contoh perbuatannya: seorang pegawai atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak, dengan sengaja turut dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat itu dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi. Bentuk korupsi yang ketujuh yaitu gratifikasi. Contoh perbuatannya: setiap pemberian atau gratifikasi kepada pegawai atau penyelenggara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi yaitu sebuah pemberian yang diberikan atas diperolehnya suatu bantuan atau keuntungan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi, yaitu pemberian dalam arti luas yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya, atau pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan pekerjaan, kedinasan, dan semata-mata karena keterlibatan dengan jabatan atau kedudukan pejabat. Bentuk gratifikasi terbagi dua, yaitu gratifikasi positif dan gratifikasi negatif. Pengertian gratifikasi positif yaitu pemberian hadiah dilakukan dengan niat yang tulus dari seseorang kepada orang lain tanpa pamrih. Artinya yaitu pemberian dalam bentuk tanda kasih tanpa mengharapkan balasan apapun. Gratifikasi negatif yaitu pemberian hadiah dilakukan dengan tujuan pamrih. Pemberian sejenis ini telah membudaya sampai saat ini maupun di kalangan birokrasi dan pengusaha karena adanya interaksi kepentingan. Bentuk atau jenis korupsi dan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: 1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara. 2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara. 3. Menyuap PNS atau PNS yang menerima suap. 4. Pemberian hadiah kepada PNS atau PNS yang menerima hadiah karena jabatannya. 5. Menyuap hakim, advokat atau hakim dan advokat yang menerima suap tersebut. 6. PNS yang menggelapkan uang dan atau membiarkan penggelapan. 7. PNS memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi. Ke-8, PNS merusak, membiarkan, membantu orang lain merusak bukti. 9. PNS memeras atau memeras pegawai lain. 10. PNS, TNI atau Polri atau pemborong atau pengawas proyek berbuat atau membiarkan perbuatan curang. 11. PNS menyerobot tanah negara atau merintangi proses pemeriksaan atau memberikan keterangan palsu. 12. Dan perbuatan lain yang merugikan negara. Sejarah korupsi di Indonesia yaitu pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pra-kemerdekaan: 1. Masa pemerintahan kerajaan. Budaya atau tradisi korupsi didorong motif kerajaan, kekayaan, dan wanita, tahta, harta, dan wanita. Perebutan kekuasaan, perampasan harta, dan lain-lainnya.
Pada masa kolonial Belanda, upeti atau pajak dari rakyat. Pasca kemerdekaan, 1. Orde Lama. Dibentuk paran atau panitia retooling aparatur negara. Tahun 1963 dibentuk Lembaga Operasi Budi. Dibentuk Kostrat atau Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi. 2. Orde Baru. Dibentuk TPK atau Tim Pemberantas Korupsi yang bubar pada tahun 1970, kemudian dibentuk OPSTIK atau Operasi Tertib. Ketiga, Reformasi, yaitu B.J. Habibie melalui Undang-Undang 28 tahun 1999 membentuk KPKN, KPPU, dan Lembaga Ombudsman. Kemudian Gus Dur dengan PP 19 tahun 2000 membentuk TGPTK atau Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Faktor penyebab korupsi. 1. Faktor politik. Ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politisi, para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan, maka akan bermunculan perilaku korup seperti suap, pemerasan, politik uang, atau money politik. Money politik yaitu merupakan tingkah laku negatif karena uang pemilih atau anggota partai agar menang dalam pemilihannya. 2. Faktor hukum, yaitu kurang sempurnanya perundang-undangan dan lemah penegak hukum. Adanya ketidakadilan dan diskriminatif disebabkan multitafsir peraturan. Hal ini akan muncul keadaan tawar-menawar dalam hukum, pertarungan kepentingan antar kelompok atau golongan. 3. Faktor ekonomi. Menurut Guy J. Pauker tahun 1979, yaitu pendapatan gaji yang tidak mencukupi kebutuhan, gaji sebulan cukup untuk hanya 2 minggu. Menurut Sulistyantoro tahun 2004, saat ini korupsi banyak dilakukan oleh orang mampu dan berkuasa disebabkan oleh mental dan keimanan yang rendah serta adanya kesempatan. Selanjutnya, penyebab korupsi dari faktor internal dan faktor eksternal. 1. Faktor internal yaitu pendorong dari dalam diri. Aspek perilaku individu. 1. Rakus, tamak, serakah. Korupsi adalah kejahatan orang profesional yang rakus dan tamak, sudah berkecukupan namun masih serakah. 2. Lemahnya iman dan moral, yaitu orang yang iman dan moralnya lemah, mudah tergoda. Godaan datang bisa dari atasan, teman sejawat, bawahan, dan lingkungan lain. 3. Gaya hidup yang konsumtif, yaitu lifestyle yang akan mendorong seseorang menjadi konsumtif dengan pendapatan yang pas-pasan akan membuka peluang berbuat curang dan korupsi. Aspek sosial, dorongan keluarga, yaitu dorongan atau tuntutan keluarga mengalahkan sifat baik seseorang, menyebabkan timbulnya karakteristik baru dalam diri. Faktor eksternal yaitu pendorong dari luar atau lingkungan. Yang pertama, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. 1. Nilai kehidupan dalam masyarakat, yaitu masyarakat yang menghargai seseorang dengan kekayaan yang dimilikinya, tidak melihat bagaimana menjadi kaya. 2. Persepsi yang salah di tengah masyarakat, yaitu masyarakat yang beranggapan korupsi itu hanya menyebabkan kerugian negara. Masyarakat yang membiarkan korupsi itu tetap terjadi dan menjadi budaya. Dan korupsi tanggung jawab pemerintah. Padahal peran serta masyarakat sangat dituntut untuk dapat bekerja sama membantu pencegahannya. Dalam aspek ekonomi,
Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan sementara, tuntutan dan kebutuhan hidup semakin meningkat, akan membuka peluang untuk mengambil jalan pintas. Selanjutnya, aspek politik, yaitu instabilitas politis sebagai kekuasaan negara cenderung mengakibatkan timbulnya money politikal untuk kepentingan politisi agar dapat mempertahankan kekuasaan. Selanjutnya, dampak masif korupsi. Yang pertama, dampak ekonomi. Korupsi memiliki berbagai efek penghancuran yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan negara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Menurut Mauro tahun 1995, yaitu korupsi memiliki hubungan langsung dengan ekonomi. Hal ini mendorong pemerintah berupaya menanggulangi korupsi, baik secara preventif, represif, maupun kuratif. Dengan meningkatnya korupsi berakibat pada peningkatan biaya barang dan jasa yang kemudian bisa melonjakkan utang negara. Pada keadaan ini akan terjadi inefisiensi, yaitu pengeluaran negara lebih banyak, anggaran segokiannya di perputaran ekonomi justru dialokasikan untuk birokrasi yang ujung-ujungnya masuk ke kantong pribadi pejabat. B. Dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Korupsi bagi masyarakat, yang pertama, semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik. 2. Rendahnya kualitas pelayanan. 3. Pembatasan akses berbagai pelayanan vital. 4. Harga bahan pokok semakin meningkat. 5. Meningkatnya angka kriminalitas. 6. Solidaritas sosial semakin langka. C. Runtuhnya otoritas pemerintah. 1. Matinya etika sosial politik. 2. Tidak efektifnya peraturan dan peraturan undang-undang. Hukum dapat diperjualbelikan. 3. Birokrasi tidak efisien. D. Dampak terhadap politik dan demokrasi. 1. Munculnya kepemimpinan korupsi. 2. Hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. 3. Menguatnya fluktuasi. 4. Hancurnya kedaulatan rakyat. E. Dampak terhadap penegak hukum. 1. Fungsi pemerintah mandul, yaitu korupsi yang menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan kases. Korupsi memperlemah stabilitas ekonomi dan politik. 2. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Contohnya legislatif atau DPR. 2. Kepolisian. 3. Lembaga peradilan. F. Dampak terhadap pertahanan dan keamanan. 1. Kerawanan hankam karena lemahnya alutsista atau ulama sistem pertahanan dan SDM. 2. Lemahnya garis batas negara, wilayah tapal batas menjadi rawan penyudupan. 3. Menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Baiklah teman-teman, itu yang dapat saya jelaskan dari materi korupsi. Maaf ya jika ada kata yang salah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.